Ini diterangin kelihatan, lebih kelihatan ya. Bisa kelihatan Pak. Ambil bukunya goceng kalau. Enggak, gua aja sendiri gua bagus tuh. Oke. Kita instalasi SOC dulu ya. Di download aja, di download. Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak Pak? Belum. S.id slash free minus OWP minus ebooks. Ini semua udah pada lulus belum sih? Tawa informasi? Baru tes doang. Enggak sama kuis sudah bos belum. Oh, belum. Jadi nilai paling sekitar 50-60 ya? Nanti saya mau kerjain Pak. Hah? Nanti saya mau kerjain Pak. Ini udah. Nih. Udah. Nih. Tes. Iya, Semuanya. Belum. Baru tes. Masa lu kalah sama cewek sih? Cewek udah semua tuh. Sabar, saya orangnya sabar. Tuh udah pada. Udah. Tinggal UAS. Nih dia. Tinggal luas. Oh, pada tinggal UAS. Udah kerjain lagi lah UASnya, nagok loh. Iya. Oke. Jadi ini di luar kuliah sih sebenarnya ya. Ini materi di luar kuliah sih sebenarnya. Jadi kalau nyari di kuliahnya nggak ada materi ini. Udah berhasil masuk s.id slash free OWP ebooks. Nanti ada folder namanya cybersecurity. Oh jangan s.id garis miring slash s.id garis miring free minus OWP minus lagi ebooks pakai S ya. Nah, terus masuk ke folder cybersecurity. Ada cyber, ada tulisan cyber tuh. Klik yang cyber. Udah. Nanti ada folder instalasi Ono Purbo instalasi. Kita mulai dari instalasi dulu ya. Karena instalasi Ono Purbo instalasi. Ini nih instalasi dan konfigurasi open source SOC dulu. Tapi ini belum selesai ditulis ya, masih dalam proses nulis sih sebetulnya. Saya upload dengan kondisi proses nulis. OWP. Kalau mau gila itu waktu masuk s.id itu satu folder di download. Waduh. Itu 2 giga kira-kira. Semua buku keambil langsung. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi dari itu satu folder di download. Tapi ya bisa habis ntar kalau di laptop nggak apa-apa, kalau di kayak gini habis. Ini udah masuk. Sekarang logika. Ini dari kalimat ini doang ya. Jadi di dalam SOC itu kira-kira gini, ada layar komputer yang isinya ada serangan dari mana aja, berbahaya nggak serangannya, itu layarnya kayak gitu bentuknya. Kalau mau ngelihat SOC yang rada gombal mah gini lah, masuk ke Google, tulis Wazoo dashboard, Wazoo ya, kata putihnya Wazoo dashboard. Terus kita cari gambarnya. Nah ini keluar gambar-gambar kayak gini bentuknya. Bentuknya kayak gini ya.
Kalau mau lihat lokasi serangannya dari mana, kita bisa lihat lagi petanya. Di sini ada peta sih. Jadi udah langsung kelihatan dari mana serangannya. Terus serangannya dari mana, jam berapa, berbahaya enggak, keluar semua. Kalau melihat, nggak pernah lihat log belum sih pada? Belum lihat log. Nih, gue kasih lihat yang namanya log lah. Yang sebenarnya bentuknya log tidak menarik. Far log. Jadi log adanya di far log ya. Ini kayak gini, file semua. Kalau mau lihat isinya kayak gini nih, cut, out log. Ini out tuh autentikasi ya. Jadi ada yang gagal login apa segala macam, adanya di out ini. Enter. Nah bentuknya kayak gini, lu mampus lu bacanya. Dan kita harus baca itu sebetulnya. Jadi kalau kita lagi monitoring sistem segala macam, bentuknya kayak gini semua, catatan-catatannya kayak gini bentuknya. Dan kita baca kayak ginian, mampus lu baca kayak ginian, tewas kan. Mau gak mau tetap baca. Nanti dibantu sama si SOC tadi, biar bentuknya jadi grafik. Kalau enggak pingsan, baca kayak gini pingsan. Biasanya nambahan. Nih, filenya banyak banget sih sebenarnya. Kalau dilihat LS, ini ada outlog, sini ada lagi apa nih? Ini kernel log ya, cut, kern log. Ini kayak gini bentuknya. Pokoknya horor lah. Jadi ini sama sekali tidak menarik buat, makanya akhirnya. Tapi log itu gini, jadi yang ini makhluk ini bentuknya layar gede. Terus datanya dari log tadi. Lognya bukan dari satu komputer doang. Kan server kan banyak. Jadi banyak server dikumpulin semuanya, terus dianalisa sama dia, terus dikeluarin. Ini kesimpulannya dia. Jadi ada proses sebetulnya dari log tadi. Lognya bukan dari satu mesin, dari banyak mesin juga bisa dikumpulin. Udah gitu dibikin kesimpulannya, bentuknya grafik. Soalnya mata manusia lebih gampang melihat gambar daripada tulisan. Itu kalau bentuknya server. Yang harus dicatat juga bukan cuma server. Nih HP lu ada yang nyerang apa kagak? Nah, itu harus lognya ditarik juga. Jadi semua pegawai di perusahaan handphone-nya lognya ditarik. Pegawai kan pakai komputer, Windows atau apa segala macam. Itu harus dibikin buat, kita harus nanamin software buat agen rahasia. Ditanam software agen tadi, dan agennya ngasih laporan ke SOC. Jadi SOC sumbernya macam-macam. Bisa dari server, bisa dari HP, bisa dari komputer, bisa dari router, dari macam-macam semuanya, hasil laporan semuanya ke sini. Nah, di sini fungsinya dia harus ini jujur aja ya, kalau udah mulai mainan kayak gini, sampahnya banyak banget. Nah, sampah harus dibuangin semuanya, terus kita harus ambil sampai jadinya bentuknya kayak gini aja. Kata-katanya dibuang-buangin semua. Ini semua dibuangin nih. Sampai kayak gini. Ini prosesnya parah sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, kebayang ya. Jadi ini terus nanti dia nempel kemana, nanamin agen, termasuk dia juga harus monitoring orang yang keluar masuk di jaringan. Kan kalau masuk jaringan bentuknya paket data. Terus komonitor juga kalau ada paket yang kayak gini, ini ada serangan apa. Nah itu masuk juga ke dalam sini semua. Nah yang lebih seru dari SOC ini adalah nanti SOC-nya harus bisa bereaksi otomatis. Yang versi yang baru-barunya ya. Jadi SOC-nya versi lama, SOC-nya gini, dia cuma nampilin aja. Itu ini kayaknya serangan deh. Terus SOC-nya ngasih tahu ke admin jaringan, ini ada serangan. Bentuknya bisa email, bisa WhatsApp, bisa Telegram adminnya. Terus adminnya nentuin, oke, gue harus ngapain. Tuh. Ini yang versi lama. Versi yang baru sedang ini lagi proses perkembangan sih. Versi belum. Versi yang baru maunya kalau ada serangan dia langsung bereaksi. Oh, jadi nggak perlu nunggu persetujuan dari si admin. Nah, cuman bahaya. Kalau salah, Iya, kacau. soalnya perlu
ke manusia, karena manusia tetap lebih pintar daripada mesin. Jadi itu proses yang lagi berkembangnya di situ. Nah ini kalau dari sisi mahasiswa, ini adalah topik tugas akhir yang keren banget. SOC-nya juga keren juga sih, karena nggak banyak yang ngerti. Nah kalau bisa ngerti SOC, kita harus sering webinar segala macam, bikin buku webinar. Nah udah gitu masih tahu kita jagoan SOC. Nah itu yang nyari. Ya, tadi kan butuh berapa 14.000 orang, karena supply dari BSSN cuma 100. Ya udah sisanya ITTS lah. Terus ada berapa orang? Kan ada 14.000 kurang 100 ITTS. Bentuknya hantu semua. Kebayang kan? Jadi ininya kesempatan kerjanya gila sih sebetulnya. Jadi yang namanya cyber security cuman ngajarin gimana cara nge-set firewall apa segala macam, tapi sampai monitoringnya nggak diajarin di cyber security. Belum. Saya sudah mulai bikin bukunya, tapi dosen-dosen masih belum nyampe situ tuh. Karena saya di lapangan beneran, jadi saya tahu kebutuhan lapangan seperti apa sih sebenarnya. Ini udah goyang ya? Oke. Sekarang kita masuk lagi pelan-pelan nih. Mana nih? Tadi sini ya. Nih, misalnya ada 3 buku ya jadi ya. Kalau kasih lihat judul-judulnya dulu lah. Oke. Nah, yang ini bukunya belum jadi nih. Kelihatan kagak sih? Susah ya. Yang ini open source SOC Mastery. Tapi itu intinya bukan bikinnya sih sebetulnya. Kalau yang tadi yang instalasi sama konfigurasi SOC itu instalasi konfigurasi beneran. Kalau yang ini gimana caranya, ini udah SOC-nya operasional, gimana caranya kita bisa ambil datanya SOC. Jadi kita bisa lihat datanya dia. Kita bisa tahu gimana kita supply data ke SOC tadi. Nah itu lebih ke arah situnya. Iya. Nih datanya bisa keluar masuk dari SOC. Setelah data bisa keluar masuk, nah masuk ke buku yang satunya lagi. Pakai AI. Bentar. Salah. Sini ya. Cyber security mana cyber security itu tadi? Ini dia. Ini ya. Untuk SOC. Nah tadi jadi yang pertama instalasi sama konfigurasi. Yang kedua bentuk datanya seperti apa. Ini intinya datanya kalau bisa dibikin dalam bentuk JSON. Udah ngerti JSON sekarang kan? Belum ya? Jadi kemarin saya belum ngajarin JSON. Oh belum? La ilaha illallah. Ternyata belum diajarin JSON ya? Oke. Ya udah, pokoknya datanya harus bentuknya JSON. Terima dulu JSON. JSON itu visualisasi apa? Bukan. Bentuknya kurawal. Oke, kurung kurawal. Kurawal buka, kurawal tutup. Bentuknya kayak gini JSON. Oke. Jadi datanya bentuk JSON. Tadi kan datanya bentuknya gombal kayak gini kan. Data aslinya kayak gini ya. Data mentah kayak gini ya, log kayak gini. Ini harus dibikin JSON. Kenapa harus JSON? Supaya dia bisa ngomong sama database, bisa ngomong antar aplikasi. Jadi antar aplikasi kita sekarang banyaknya pakai JSON. Dulunya kita makainya XML. Dulunya pakai XML, sekarang pindah pakai JSON. Jadi XML mulai nggak dilihat orang sekarang. Kita pakai JSON. JSON itu memungkinkan kita ngomong sama database langsung. Jadi JSON ya, XML nggak bisa. Jadi kita kalau pakai JSON, jadi ditarik dari data yang bentuknya global kayak gini, nanti dirubah di summary sama si SOC, nanti dirubah lagi pakai JSON. JSON bentuknya kayak gini nih. Kita cari sini aja ya. JSON apa enaknya? Hah? Kenapa? Udah jarang, udah mulai jarang. Sekarang JSON rata-rata. Hampir semua JSON. XML udah mulai kebuang.
Parah. Ketinggalan zaman deh. Nah, ini kayak gini-gini deh. Mana yang bisa digedein nggak ya? Nggak, kalau nggak ini aja dah. Pakai ChatGPT aja lah. Yang gampang lah. Berikan contoh log dalam bentuk JSON. Ini ya. Ini bentuknya kayak gini nih, JSON. Jadi pakai kurung awal, kurung tutup. Terus ini apa sih variabelnya? Terus ini nilainya dia. Itu lebih disederhanakan nggak sih Pak daripada yang tadi mentah? Iya. Tapi kan harus ada yang mindahin format. Iya. Jadi yang data mentah tadi dirubah formatnya jadi kayak gini. JSON. JSON. Nah, JSON ini nanti biasanya kita pakai buat ngomong antar aplikasi. Kan ini sebetulnya kan ada aplikasi yang buat sensor, buat deteksi, ada aplikasi server, ada aplikasi apa segala macam. Dan ini nanti akan AI juga ada. AI ngomongnya semua pakai JSON semua nih sekarang. Jadi bentuk formatnya kayak gini semua JSON. Nanti bisa berlapis ya. Ini kan cuma satu lapisan, nanti ada lapisannya ada yang banyak nih kayaknya. Ini satu lapisan lagi. Oh ini contoh firewall lognya kayak gini. Ini kayak gini lah log. Ini satu lapis tapi ada yang bisa berlapis-lapis. Gitu ya. Nah, ini dipakai buat ngomong antar aplikasi ntar. Jadi inputnya misal kita bikin ini ya, bikin chatbot buat jawabin WhatsApp. Oke. Ini ada WhatsApp masuk dari handphone. Kita pakai Kris lagi, pakai QR. Kebiasaan bayar. Pakai QR. Udah gitu nanti QR-nya kan ini saya nggak, ini pakai laptop yang kecil, atau satu lagi ada N8N-nya. Jadi biasanya nanti kita punya, ada nggak di sini? Cari dulu ya, workflow. Waha, N8N sama Olama. Nah ini kayak gini ya. Ini ya. Oh, yang posting Ono sendiri. Soalnya Ono melihat Ono sendiri. Ini contoh kalau kita mau nyambungin aplikasi. Okay. Ini aplikasinya namanya N8N, free, bisa kita install. Instalasinya butuh waktu sekitar berapa? Setengah jam kali. Install macam-macam ya. Kalau pakai Docker bisa. Pakai Docker. Bukan bisa, emang pakai Docker. Lu kagak pakai Docker cari perkara. Jadi installnya pakai Docker. Oke. Nah, ini kan ada N8N, ini N8N-nya ya. Ini N8N-nya. Nah, di aplikasi yang nggak kelihatan di sini ada aplikasi yang saya pakai namanya Waha. Waha tuh WhatsApp, HTTP apa gitu lupa lah. Jadi WhatsApp ini Waha akan ngeluarin QR sama HP di foto tuh QR-nya. Jadi HP-nya kita nempel sama Waha nih, udah. Jadi kayak web WhatsApp di situ. Nah, kalau ada message masuk lewat WhatsApp, nanti sama Waha bisa dikirim ke sini. Nah, masuknya di webhook ini. Message yang masuk bentuknya apa? Jadi nanti waktu di webhook kan dia bentuknya web ya. Web itu dia bisa put, bisa get, gitu ya. Tapi kalau ini bentuknya post. Jadi bentuknya post. Oke. Cuman waktu post, message-nya itu ini apa? JSON. Jadi postnya JSON dulu. Jadi yang masuk ke sini JSON nih. Tapi kendaraannya pakai post. Ini gue ngomong gini pada ngerti nggak sih? Iya. Ini ngerti nggak? Hah?
Ini ngerti nggak? Bisa dikasih nggak? Kali nanti. Kan ada post, ada get gitu ya. Jadi ini kita post. Tapi yang kita bawa JSON. JSON-nya adalah output dari WhatsApp. Jadi ada message, ada apa segala macam ya. Udah masuk sini. Terus sama si webhook, sama widgetnya ini, sama webhook. Ini kan JSON kan tadi variabelnya banyak tuh. Iya. Webhook udah tahu. Webhooknya ini didesain khusus buat terima post dari WhatsApp. WhatsApp kan ngerendeng nih, parameternya banyak banget. Kita ambil cuma yang message-nya doang. Yang lainnya nggak diambil tuh, message-nya doang diambil. Message-nya dijadiin prompt ke AI. Oh, jadi auto jawab. Gitu kan? Iya. Nah, cuma sebelum masuk ke prompt, kita ada AI agent ini. AI agent-nya nanti ada prompt tambahan. Misalnya prompt tambahannya gini. Ini kalau message-nya pengen nyerang, dibuang aja. Oh, gitu kayak Ada firewall-nya lah. Ada firewall-nya. Jadi kita bisa bikin sistem message. Jadi ada firewall-nya di sini. Nah, udah gitu kita bisa bilang gini kalimatnya. Udah gitu prompt-nya kirim aja ke LLM yang ini. Ini LLM-nya pakai Olama. Olama bisa pakai Docker lagi. Olama pakai Docker lagi. Nah, bisa nanya sini. Cuma model Olama kan tolol. Dia kan nggak pinter sebetulnya. Jadi kita harus kasih knowledge tambahan. Training. Nggak sampai training. Training soalnya nggak punya GPU bagus. Kalau lu orang kaya bisa pakai training. Berhubung kita kaum fakir, kita tidak pakai training. Tekniknya beda. Jadi kalau yang di sini tekniknya nggak. Kalau training kita ngerubah model. Dan itu butuh GPU gede banget. Karena kita nggak sanggup sama level yang itu, jadi modelnya nggak dirubah. Pakai model paling tolol dan goblok di dunia aja udah. Fungsinya model adalah bikin kalimat doang. Tapi dia nggak ngerti ilmunya, nggak punya. Nah, sekarang cara ngasih ilmunya lewat bagian yang bawah ini semua. Ini fungsi buat ngasih ilmu. Nah ini nyambungnya semua pakai JSON semua loh tadi. Jadi yang tadi diomongin itu dipakai buat komunikasi dari sini ke sini JSON, ini JSON, ini JSON, semua JSON. Nah ini saya cerita logika kerjanya. Ini jalan beneran loh ya. Ini bukan bohongan, ini jalan beneran. Dia nanya ke sini, kalau nggak ngerti, tanya ke sini. Query data tuh. Gitu ya. Nah query data tuh saya dia nanya ke bawah sini. Nah di sini dia ada Olama tambahan lagi, tapi jadi gini. Di sini ada database, vector database namanya. Tapi kira-kira logikanya gini dulu lah. Pertanyaannya gini, si komputer kalau nganalisa kata-kata, yang dianalisa kata-kata atau angka? Angka. Yang nggak bisa analisa kata-kata sebetulnya. Jadi yang dianalisa angka sebetulnya. Oke, konsekuensinya kita harus bisa merubah dari kata-kata jadi angka. Yang disimpan di database-nya angka, bukan kata-kata. Jadi misalnya ada kata-kata ITTS keren banget, ITTS 1 keren, 2 banget, 3 yang disimpan 1, 2, 3 tadi dalam database. Nanti ada kata-kata apa lagi yang disimpan angka lagi 1, 2, 3. Nanti caranya si AI itu kerja, caranya searching ini kerja adalah, jadi prosesnya ini kita upload, ini dokumen kita upload, oke. Nah kemudian dikonversiin sama embedding ini jadiin angka. Embedding adalah proses konversi dari kata-kata jadi angka, terus disimpan dalam database, namanya vector database. Nah itu bentuknya angka, makanya dia nyebutnya vektor, bukan database kata-kata, bukan vektor. Vektor kan angka semua. Nah, dibilang vektor. Nah, jadi waktu kita masukin prompt ini, kan kita nanya apa gitu, ada angkanya kan, 1, 2, 3, 4 apa gitu ya. Nah, nanti angka ini di search ke vektor database yang kira-kira angkanya mirip apa aja, itu akan dikeluarin.
dari yang itu nanti pakai Olama ini jadi nanti ini ada prompt masuk dari sini, terus ada konteks tambahan kayak prompt tambahan disuplai dari database yang ini, kemudian prompt plus konteks tambahannya dimasukin ke Olamanya ngambil bikin summary. Jadi yang dikirim ke sana, ke jawaban ini, ke WhatsApp-nya adalah prompt plus konteks tambahan dari database vektornya, dikumpulin, dibikin summary sama Olama, itu yang jadi cara kerjanya gitu sih sebenarnya. Ada yang pernah ngajarin gini tuh? Iya dong. Waktu apa yang kita baca kode itu lain masih enggak ya? Nggak sampai sedetail itu. Enggak sampai sedetail itu. Gitu ya? Yang ngajarin siapa? Waktu itu buku siapa? Bukenya? Iya bukunya. Oh enggak kayak gini kan? Mata kuliah. Kalau dalam itu Pak, Hah? kalau dalam Ini saya kan pakai logika doang kan? Iya. Karena saya bikin, makanya orang ngerti. kayak fungsi penggunaan gitu. Cuman dua orangnya doang. Olama tuh apa? Iya. Ini tuh apa? Kan definisi. Ya, tapi cara kerjanya ya, untuk bisa sampai konsep kerja harus itu sih, itu bedanya orang sama dosen yang lain gitu. Orang bikin, jadi orang bisa cerita. Lu kalau nggak bikin, lu nggak bisa cuma teori doang, nggak akan bisa sampai level yang ini gitu. Jadi kalau mau sampai level ini harus bikin, baru ceritanya yakin banget kan ceritanya kan, Karena udah pernah ngalami ya. Udah bikin. dan tahu cara kerja dia langsung gitu. Ya harus gitu emang. Lu cuma teori doang sih, ya ujian dapat 97 ya dapat kan teori kan. Sampai Iya. 100 juga gagal. Ya, jadi mendingan udah 90 udah selesai, ngoprek. Tuh, guys ya, mulai goyang ya. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih. Nah, teknik yang ini kita pindahin ke SOC. Tapi tadi kan chatan WH yang masuk. Kalau SOC nanti yang diambil bukan chatnya dari WhatsApp, yang diambil dari log, dirubah jadi JSON, dihajar ke sini, terus dikeluar summary-nya. Nah, tergantung prompt-nya dong. Nih misalnya prompt-nya gini ya. Ini ada log seperti ini nih. Oke. Nanti dia suruh ngambil kesimpulan. Kita harus training dulu dia kasih data dulu dari sini ya. Harus kasih data dulu. Kalau bentuk lognya seperti ini, serangan apa? Bentuk log seperti ini, serangan apa? Jadi kita kasih tahu dulu di sini, diajarin dulu. Baru dia bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Kesimpulannya itu berarti nanti yang mau apa namanya dipakai buat gantiin yang admin itu. Yang kalau bisa nanti Dia otomatis. nggak sampai gantiin admin, dia bisanya ngasih saran. Oh ngasih saran. Oh berarti enggak. Masih butuh manusia. Manusia yang ngambil keputusan. Iya. Jadi dia ngasihnya saran. Penengah. Info dong ada serangan kayak gini, sarannya mending lu gini nih. Gitu. Iya. Baru yang info dong. Tapi sebelum si admin yang ngambil keputusan, dia tetap harus baca-baca log-log yang lainnya, informasi yang lain nih. Siapa tahu, oh ternyata lagi dipentes. Ya wajar aja jadi lognya teriak gitu kan. Jadi ada kayak gituan sih sebetulnya. Bayang ya, jadi makhluknya kayak gini nih. Nah, sekarang kita mulai masuk pelan-pelan nih. Udah beres, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini ada bukunya semua loh, hati-hati. Bikin ini ada bukunya. Ini bikin chatbot ini ada bukunya. Tapi nggak ditaruh di s.id, taruhnya di Intech Press di sini. Intech Press. Intech Press. .itts.ac.id. Ini ya. Masuk Intech Press, kemudian masuk ke katalog. Di sini ada nih ini salah pencet yang ini nih ngomongin AI chatbot WhatsApp dengan N8N ya,
situ. Itu pakai duit dapatnya nih. Duh, Bayar 20.000 atau 30.000. kemarin kita susah banget tuh. Yang waktu chatbot itu katanya ada bukunya. Buat sendiri ya udah. Ini pakai RTX 3060. Tapi kalau nggak gede datanya bisa pakai CPU sih. Tapi panas sih ya kerja paksa. Iya, kerja paksa. Panas sih ya. Ya GPU juga panas harus mainin juga. Jadi tergantung, bisa lah. Pokoknya kayak gini ya, beres ya. Nah yang jadi masalah besar saya kasih tahu dulu nih. Sorry, ya, ngomongnya rada belok. Soalnya ada masalah besar sebetulnya di sini. Masalah besarnya itu makhluk ini, file yang kita upload. Jadi gini, si AI itu hanya pinter kalau filenya gak ada sampah. Jadi harus dibersihin dari sampah. Yang jadi masalah, seringkali yang kita upload bentuknya file PDF. Seringkali yang kita upload filenya DOM. Atau kalau nggak kita upload file teks juga, teks buat manusia, bukan teks buat mesin loh, hati-hati. Jadi harus dirubah sebetulnya file-file itu ke mesin. Oke, sekarang apa bedanya antara manusia sama mesin? Pusing ya. Jadi gini nih, ini beres ya, ini ada masalah besar di situ. Jadi kemarin saya kepentoknya gini, saya pakai bikin AI tadi lama. Udah gitu ada interface udah kayak pakai Open Web UI, jadi interface udah kayak ChatGPT kan. Nah, saya upload lah file PDF, buku-buku biologi atau apa. Pengennya nih chatbot pintar urusan biologi. Pas di search, pas dia di prompt, ini saya uploadnya 1000 buku nih, bukunya 1000 nih. Pas di prompt, dia cuma nyari dari 2 buku doang. Udah gitu berhenti. Udah gitu, jawabannya keluar kata-kata ngaco. Iya betul. Biasanya kayak gitu kalau saya ada Apply. Iya. Enggak, soalnya buku tadi isinya sampah. Buat AI itu sampah. Contoh, dalam buku ada halaman ya, itu kan sampah. Dalam buku ada gambar apa gitu, sampah. Jadi semua yang mau kita upload harusnya kita bersihin supaya AI-nya gampang nyarinya. Nah, ini ilmunya lain lagi nih. Tuh, ini. Saya kasih lagi buku yang buat yang ilmu yang ini ya. Jadi ilmunya tadi udah ada berapa? 3 buku kan? Nah, sekarang saya tambahin buku yang lain ya. Mampus lu. Nih, bentar. Mana sih? Bentar. Foldernya mana sih? Sini ya? Oke. Sini ya. Ini tadi SOC itu, tapi logikanya gitu. Nah, sekarang supaya bukunya tidak jadi sampah, supaya pengetahuan yang kita upload tidak jadi bentuknya sampah buat AI, kita harus konversi dari PDF jadi file buat AI, gitu ya. Bentuknya kayak gini file AI. Nah ini ada JSON untuk interaksi database MySQL ada loh. Bukunya banyak, jangan khawatir. Nih. Ini konversi PDF ke corpus. Corpus itu istilah yang biasa kita pakai kalau kita ngasih satu kumpulan ilmu ke AI atau machine learning, kita nyebutnya corpus seringnya. Jadi ini corpus siap upload ke RAG. RAG itu Retrieval Augmented Generation. Jadi RAG itu yang ini nih RAG nih. Mana tadi? Ini ya. Ini ya. Nih bagian yang ini bawah ini. Itu RAG. Jadi maksudnya kalimatnya kan Retrieval Augmented Generation.
Jadi kita generate dengan cara kita retrieve ngambil dari database. Jadi apa yang kita ambil dari database di augment, ditambahin ke prom yang masuk supaya bikin prom baru lagi. Jadi kita bikin prom baru dengan cara kita tambahin dari database yang bawah ini knowledge, kita tempelin ke prom yang kita masukin. Ini promnya kebetulan masuknya dari WhatsApp ya. Jadi dari WhatsApp kita tambahin knowledge, kita generate prom baru yang lebih gede. Gitu. Jadi lebih lengkap dengan cara kita tambahin knowledge yang bawah sini. Nah yang jadi masalah, ini waktu kita upload ini nggak bisa PDF aja kita upload. File teks biasa juga nggak bisa. Dia harus bisa bedain, si AI harus tahu ini filenya tentang apa. Misalnya, ini tentang SQL injection. Misalnya kita punya 10 file SQL injection. Kita kasih tahu ini SQL injection 1, SQL injection 2, harus kita kasih metadata seperti itu. Ini tentang SQL injection. Nanti ada serangan apa lagi? Misalnya prompt injection, kasih tahu 1, 2, 3, 4. Nanti dalam prompt injection dari ini ada tekniknya kan? Masing-masing ada tekniknya. Kita harus kasih tahu caranya gimana. Nah, kalau kita bentuknya buku-buku bentuk PDF kan banyak. Kalau kita upload dalam bentuk buku PDF, ini kacau semua. Nggak bisa dia. Jadi caranya kita harus konversiin dulu dari buku PDF ke korpus tadi. Nah, bentuknya filenya dari mana tadi? Filenya di mana sih? Oh nih, salah. Udah lupa, taruh mana tadi ya? Sini ya, bukan. Mana ya? Oh, minggu depan saya nggak ada ya. Minggu depan tuh, jadi minggu depan Kamis di Unpam mereka ngundang menteri, Wamen, wakil menteri buat ngomongin AI. Udah gitu orang Unpam nggak berani ngomong. Kan? Jadi gini, kalau ada menteri ngomong, nggak mungkin dia menteri ngomong gitu doang kan? Dia harus ada lawannya. Harusnya sih Unpam yang ngomong. Cuman Unpamnya nggak berani ngomong nih. Udah gitu mereka datang ke rumahnya Ono. Ono bisa nggak ngomong? Lu bayangin di Unpam yang ngomong rektor itu teh. Saya udah bilang ke orang Unpam, ini yang logi lu tahu ngundang gue. Habis gimana kita nih? Ya selalu. Jadi minggu depan saya posisi ada di Unpam sampai jam 12. Jadi nggak akan ada di kampus nih, karena ada di seberang tulas. Tapi ntar direkam sih. Biar itu, gitu ya. Oke, sekarang saya nyari dulu. Ingat saya kan? Masuk ya di sini ada fiturnya. Oh ini dia, ini ya konversi PDF ya. Nih, ini rata-rata bukunya sekitar 250 halaman semua sih rata-rata. Coba, ini 254 halaman ya. Nah, sekarang kita lihat. Hah? Satu halaman sih cuman lembar sedikit. Itu A4. A4 ini? Kertasnya A4. A4. Bukan Uang. A4 loh ini. Itu Ini satu spasi loh. Kalau tesis lu kan 1,5 spasi. Ini 1 spasi. Satu spasi A4. remehin Pak. Ini udah orang-orang pada bilang A5. Saya bilang A5 kekecilan. Ini jadi 500 halaman ntar. Kalau di A5 ini 500 halaman kacau. Oke, sekarang saya. Nah ini ada tekniknya nih, ini tekniknya dijelasin ya. Ini jelasin detail tekniknya ya. Rektu apa segala macam diterangin. Ini yang bab 1 rektu apa segala macam. Terus udah gitu apa yang perlu kita siapin buat melakukan konversi seperti tadi. Oke. Terus di sini ada yang pakai OCR, tahu OCR? OCR. Tahu Pak. OCR. Optical Character Readable. Jadi gini nih, kita nyeken dokumen.
Oke. Bentuknya kalau di scan bentuknya apa? Filenya? Teks bukan? Bukan. Apa? JPEG. gambar ya. JPEG PNG kan. Iya. Ini kan bentuknya filenya JPEG PNG hasil scanan. Sementara AI bacanya teks kan. Teks. Nah itu harus dikonversi dari JPEG ke teks. Pakainya OCR ini, OCR My PDF, pakai gitu-gitu ya. Jadi harus konversi. Nah terus ini juga harus diaudit kualitas PDF-nya sebelum diproses. Gitu ya. Ini ada Python-nya ada loh. Jadi script Python-nya dikasih semua. Dan terakhir ini bukunya serius dikasih semuanya. Oke. Terus, ntar saya pengen ngasih lihat langsung ke ininya aja. Bentuk filenya kayak gimana. Ini udah mulai nih, bab 5 mulai. Ini ada konsep nanti kalau dibaca-baca ada konsep namanya chunk. Nih, CUNK. Chunk. Pernah dengar apa? Kalau mainan AI pasti main chunking ini dipakai banget. Kebayang makhluk apa itu? Itu Bu kayaknya ngajarin nggak? Wah, saya lupa itu sudah lama. Hah? Hah? Chunk itu motong, potongan. Tapi kira-kira logikanya gini, logika berpikirnya gini ya, logika gobloknya aja ya. Buku itu kan panjang banget. Sementara si AI cuma bisa meroses, nggak satu buku diproses langsung. Dia mau proses satu paragraf atau setengah paragraf kayak gitu. Dia prosesnya nggak satu buku atau setengah halaman. Dia tiap kali dia akan setengah halaman. Oke, dia harus potong-potong nih. Yang jadi masalah waktu motong. Ini misalnya potongannya gini. Ini ada satu paragraf tulisannya ITTS keren banget. Kepotong di ITTS. ITTS apa keren banget apa kan? Nggak nyambung kan? Nah, AI jadi goblok. Soalnya ada yang nggak nyambung tadi. Makanya dalam proses chunking juga ada proses namanya overlap. Jadi kita potong, tapi nanti potongannya nggak potong plek gitu putus nggak, tapi dibikin nyambung gini. Jadi kalimatnya ada yang kesambung. Jadi kalau kepotong kita tetap tahu sambungannya kemana gitu. Jadi ada proses overlap, ada proses chunking. Chunkingnya nggak boleh kepanjangan. Soalnya buffernya dia, memori tempat nyimpen inputnya dia terbatas. Chunkingnya jangan kependekan juga, soalnya nanti konteksnya hilang. ITTS keren banget, lepas ini apa? Ini hubungannya kan nggak kelihatan. Ada dua file yang lain gitu. Jadi kita harus jago di situ, harus dimainin banget. Ini diterangin di sini caranya ya. Bukannya nggak nyampe situ ya, ini parah ya. Si Ono bisa nerangin sampai kayak gitu-gituan. Si Ono ngerjain gimana? Nah, sekarang saya kasih lihat bentuk hasil akhirnya. Dokumennya seperti apa. Ini kayak bab 7. 118 coba ya. Gua lihat ya. 118. Oke. Nih cobain bentar, ada contohnya nggak ya? Nanti formatnya kan kita biasa ngedit file namanya TXT ya. Itu file ASCII text biasa. Satu lagi PDF. Nah, format yang kita pakai MD. Pernah lihat MD nggak? File yang belakangnya MD. Nggak pernah lihat. Oke. Biasanya adanya di mana itu, Pak? GitHub. Coba kalau lu lihat GitHub, MD itu belakangnya. README. Oh iya. Nah, itu MD. Jadi coba masuk ke GitHub. Ini contoh aja ya GitHub. Misalnya apa? LLM. Kita klik aja salah satu sembarangan ya. Ini ada banyak MD nih. Ini README MD. Ini kalau dilihat file MD-nya, ini udah di layout sama dia. Tapi aslinya nggak kayak gini bentuknya.
Nah bentuknya kayak gini nih. Ini MD-nya. MD aslinya kayak gini nih. Jadi nanti diformat dalam bentuk kayak ginian nih sebetulnya. Kebayang horor? Nah sekarang kita coba lihat di sini ya, bentar saya nyari. Nah ini contoh yang udah jadi. Ini bentuknya kayak gini. Ini kasih dash 3. Ini buat ada 2 ini buat metadata. Nah ini harus dikasih metadatanya. Ini dikasih tahu bahwa ini adalah ini dokumen ID, title, source, year, status ready. Jadi dia ngasih tahu ini tentang apa. Ini panduan akademik mahasiswa misalnya, kayak gitu ya. Dan ini semua filenya harus ada kayak gituannya. Nanti ini kan doc 001, nanti doc 002. Jadi dia tahu hubungan antara dokumennya. Nah nanti udah gitu di sini isinya bentuknya kayak gini, pagar, terus isi. Bisa juga diisinya adalah yang pagernya bentuknya pertanyaan sama jawaban, pertanyaan jawaban. Jadi cara ngasih training AI adalah kita ngasih tahu kalau ada pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini. Jadi bentuknya kayak gini ntar. Nah tapi ini nanti di sini nempelnya di title ini. Ini tentang apa? Ini kebetulan tentang panduan akademik mahasiswa. Nanti bisa aja ini tentang serangan pentest. Ini serangan SQL injection. Ya ini serangan apa? Gitu. Nanti dibikin file masing-masing, dibikin filenya masing-masing. Ini kerja. Jadi yang orang tidak sadar waktu dia bikin AI, dia pikir pakai model yang ada, tinggal dijalanin, dia akan jawab. Padahal AI-nya sih tolol, nggak tahu apa-apa kan. Nah, dia nggak nyadar dia harus bikin file yang ini. Ini satu republik nggak banyak yang bikin kayak gini, nggak banyak. Ini harus ada orang yang bikin sebenarnya file-file kayak gini. Dan kita harus konversi dari file PDF jadi kayak gini ya. Baru bisa dipakai, diupload ke tadi rack-nya itu. Ini termasuk kalau kita mau bikin SOC-nya dibikin Peter pakai AI, harus dibikin semuanya pakai gini ya. Kalau bentuk lognya kayak gini, ini serangan apa? Lognya kayak gini, serangan apa? Harus dibikin semua. Gitu ceritanya. Dan ini belum banyak yang jago di satu republik. Saya mau tanya Pak, yang tadi itu sistem misalnya yang dokumen fotonya dijadiin bersih, itu ada limitnya nggak Pak? Soalnya biasanya ada limitnya nggak? Misalnya itu saya nge-generate dalam satu waktu ada beberapa pertanyaan. Nah itu pastinya kan chatnya kan gak gede kan, ada batasnya. Berarti di situ ada limit dong Pak. Kalau misalnya setiap kali itu. Setelah itu biasa kalau misalnya saya ngirim dokumen lagi atau foto, dia bakal ngaco gitu. Saya nggak tahu limitnya berapa, belum tahu. Kita tanya ChatGPT ya. Kita tanya ChatGPT aja. Terus saya setiap kali itu pastinya entah itu misalnya nih, saya ngirim 3 dokumen berbeda-beda dalam satu waktu gitu. Itu setelah beberapa saat pastinya gitu dia ngaco. Iya. Ngaco. Dia entah karena chatnya atau karena apanya gitu. Iya. Kalau saya cenderungnya caranya gini, bikin file kecil. Jadi knowledge yang mau kita kasih dibikin dalam bentuk file kecil banyak. Coba limit file corpus .md maksimum yang bisa di-upload ke Open Web UI misalnya ya. Tapi dia bisa ngasih tahu di sini. Batasnya dikontrol sama admin level. Oke. 1 sampai 10 mega. Corpus kecil lebih kecil dari 100 file. Corpus sedang 100 sampai 500 file. Corpus sebaiknya dipecah per bab per topik, jangan diupload ribuan file sekaligus. Gitu. Tapi filenya banyak. Filenya banyak. Soalnya waktu itu saya pernah filenya agak banyak, terus juga saya file itu bisa
banyak bab gitu. Iya. Pas diproses. Jadi satu file satu knowledge. Kalau nggak masa ini Kalau nggak dia bisa. dia bingung ini tentang apa. Jadi harus digituin. Satu gitu ya, jadi nggak boleh sekaligus. Enggak. Jadi satu topik kadang-kadang satu topik bisa dipotong banyak file juga. Bisa topik satu. Tapi topiknya satu. Lu jangan campurin banyak topik ke satu file. Dia makin tolol. Ya itu dia. Udah tolol makin tolol. Udah kerasa kan? Iya, kerasa banget. Kalau udah pernah main AI tahu bahwa itu tolol banget. Gitu. Masa utamanya di situ Pak biasanya. Bahkan teman saya juga kan yang lagi di perusahaan nih kerja, dia magang. Dia disuruh ini buat kayak apa AI gitu. Cuman dia mirip chatbot dan Yeah. di itu dimasukin ke Telegram atau apa gitu. Yeah. Itu yang sederhananya lancar sih, cuman begitu kalau saya masukin dokumen dia kayak Goblok. iya goblok gitu. Iya, jawabannya bisa kacau semua. Iya. Iya, soalnya ini masalahnya. Iya, Baru tahu ya. iya betul. Iya. Saya Bukenya nggak ngajarin yang ini. Iya. Dia belum sampai situ ilmunya. Sampai-sampai dia nanya seniornya juga bingung gitu. Iya. Ini apa? Dia juga nggak tahu sebenarnya. Nah, bukunya bukunya diambil. Bukunya ada yang tadi konversi PDF ke korpus. Itu ya. Nah itu ilmu yang sangat bikin pusing. Saya udah ngalamin yang ini soalnya, makanya si Ono bikin buku-buku ini soalnya Ono udah ngalamin yang ini juga. Ini kenapa segoblok ini AI-nya? Terima kasih Pak. Tololnya edan-edanan ini AI. Ya udah ternyata knowledge yang harus kita benerin. Gitu. Makanya kalau orang nanya ke saya AI pinter, saya bilang AI tolol goblok banget. Tapi orang nggak ada yang percaya. Saya ngomong gitu orang nggak percaya sih. Orang mikirnya AI itu pinter. Iya. Kayak seutuhnya gitu ya Pak. Padahal tuh kayak banyak pembantunya, banyak pendampingnya kayak gitu. Padahal iya. Nggak segampang itu ya buat pinter tuh. Gitu. Kayak manusia aja kayak dikira pinter padahal bisa butuh proses, butuh kayak ini segala macam. Cuman kalau bisa sih pada ngoprek gituan, soalnya nggak banyak orang yang ngerti itu. Dengan selain ngoprek ya, kalau bisa mulai penelitian, nulis buku atau paper jurnal segala macam, terus bikin webinar. Ini bayangin, cara pikirnya sederhana aja. Ini tadi malam saya kan ngasih keynote di depan CIO. CIO itu Chief Information Officer. Kira-kira direktur IT-nya perusahaan lah. Ada ratusan orang nih. Mereka ngomong terus terang, kita nyari orang yang ngerti ya. Cuman mereka nggak berani langsung rekrut. Soalnya kan belum ada patokannya. Jago AI, standarnya kan nggak tahu dia. Kalau dia rekrut dia bayar atau goblok kan pusing kepala dia. Jadi kondisinya kayak gitu. Akhirnya saya ngobrol sama pimpinan komunitasnya nih. Gimana kalau kita uji nyali lah percobaan. Jadi kita bikin buku-buku buat minterin orang-orang IT di sana. Nah, cuman saran saya gini, yang nulis lu pada. Jadi mahasiswa ITS yang nulis buku-buku AI buat perusahaan. Bayangin nih cara berpikirnya gini, mahasiswa ITS nulis buku buat perusahaan-perusahaan ini kan. Kira-kira perusahaan ini akan nyari mahasiswa ITS nggak? Iya. Pastilah. Iya. Makanya sarannya lu pada ngotak-atik ngoprek. Tapi jangan stop di situ, jadiin buku. Terus saya kenalin ke orang-orang sana nih. Terus udah gitu bikin webinar ke sana. Kan kelihatan jago kan? Langsung gua ambil deh lu. Ini anak saya aja, anak kemarin. Dia kan S2-nya AI. Udah gitu kemarin di TNI, tapi dia jadi nggak mau soalnya karena itu TNI yang minta. Di TNI, saya lagi ngasih ceramah, udah gitu, Pak, ini saya nerangin deh, dia nerangin dong, itu langsung TNI-nya,
Udah deh, kerja sini aja deh. Soalnya taruhan nyawa di sana bisa ditembak. Nah kalau TNI oke lah, kita enggak ya. Tapi kalau yang ini perusahaan-perusahaan soalnya gitu. Berarti ini jadi kambing. Kalau perusahaan mereka nyari orang beneran soalnya. Tapi lu harus bisa jual diri. Makanya saya kasih jalannya buat jual. Iya, buat jual dirinya, nulis buku, ngasih webinar segala macam, udah. Dan mereka tiap orang pada nulis, jangan satu orang doang, semuanya pada nulis dan semuanya pada webinar masing-masing. Kan ini kan banyak banget topiknya, banyak banget kan. Maksudnya nulis aja. Deh, hidupnya enak lah, taruhan lah. Berarti informasi gitu ya, entah itu jurnal atau lainnya sudah. Boleh, kalau jurnal lebih keren lagi. Itu dosennya juga keder langsung. Gila, nih anak bisa bikin jurnal. Kemarin yang keder si Heidi. Si Heidi soalnya dia jurnalnya Sinta 2. Sinta 2 udah, yang paling tinggi kan Sinta 1. Dia Sinta 2, bahasa Inggris. Tembus. Iya, itu Sinta 2 dia. Angkatan lupa gua. Pokoknya yang wisudanya tahun lalu. Ya, tapi Heidi jauh jago lah dia. Berarti ya tekan 2,1. Bisa. Ya. Itu kakak kelas saya Pak dulu di pondok pernah. Oh Heidi, iya dia anak pondok ya. Iya. Saya pernah. Tapi dia jago itu. Padahal pas waktu itu dia kelihatan diem. Emang dia anaknya diam, tapi jago. Tapi jago. Ya kalau bisa ngobrol bahasanya tuh kayak itu bikin pusing Pak, kayak bahasa apa ya yang berpengetahuan gitu. Iya berat ya. Iya bro, wah prosesnya kayak wah apa nih gitu. Tapi saya nggak ngerti sih pas begitu saya